Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali kita sama-sama hadir dan kita sama-sama belajar. Pada kesempatan malam ini, insya Allah kita akan mencoba untuk melanjutkan kembali bahasan kita dari materi yang sudah kita mulai pada pertemuan sebelumnya. Sekedar meringkas materi sebelumnya, tema besarnya, seperti yang kalau dalam buku aslinya ada di halaman 479, yaitu ta'amulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'a syara'iha da'awiyatin makhsusah. Ini babnya bab keempat, interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segmen dakwah khusus. Interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segmen dakwah khusus. Nah, di sini kita lihat bagian pertamanya adalah ta'amulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'al muslimin al-judud. Interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang baru masuk Islam atau yang sering kita istilahkan dengan nama mu'alaf. Ya. Dan waktu itu sudah kita sampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berambisi, sangat punya kemauan keras agar orang-orang masuk Islam. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ini surat Asy-Syu'ara ayat 3, atau di ayat yang lain di surat Al-Kahfi, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadzal hadithi asafa. Jadi Nabi SAW gelisah, beliau sangat risau kalau orang-orang ini tidak beriman. Nah, kemudian pada ayat yang lain di surat At-Taubah ayat 128 Allah SWT berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di sini ada kata azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau merasa berat sekali ketika ada yang menimpa kaum muslimin, dan harisun 'alaikum, sangat berambisi agar kebaikan itu bisa kita dapatkan. Kemudian juga ada beberapa hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan bagaimana semangat Nabi SAW untuk umatnya mendapatkan hidayah. Kemudian, karena pembahasannya temanya tentang interaksi Nabi SAW dengan segmen dakwah khusus, bentuk-bentuk interaksi tersebut antara lain, yang pertama, kam zarafat ainahu sallallahu alaihi wasallam min ajli hadzal ummah. Berapa kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis karena umat ini. Beliau sangat prihatin dengan kondisi umat ini, dan beliau prihatin kalau sampai umat ini tidak beriman atau melakukan penyimpangan. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni. Jadi ini betapa sedihnya. Dan kalau pada kisah Nabi Ibrahim, pada kisahnya Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau azab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi berharap supaya Allah mengampuni mereka. Dan Nabi SAW berdoa, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umatku umatku. Dan kemudian beliau menangis. Nah, kemudian Allah SWT berfirman kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, pergilah temui Muhammad. Padahal Allah SWT maha mengetahui tentang kondisi umatnya. Fasal huma yubki. Apa yang membuatnya menangis? Maka kemudian Jibril mendatangi dan menanyakan, kemudian menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Allah SWT.
Lalu Allah menyampaikan, ya Jibril, pergilah kepada Muhammad, inna sanurdika fi ummatika wala nasuka. Jadi bagaimana kita lihat betapa sedihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat umatnya. Maka beliau sampai menangis karena umatnya yang tidak beriman, karena umatnya yang tidak taat kepada Allah SWT. Nah, kemudian bentuk interaksi berikutnya, bentuk interaksi yang lain adalah beliau bergembira ketika ada yang masuk Islam. Jadi sedih kalau orang tidak beriman, tapi di kesempatan yang lain, kalau ada yang beriman, beliau gembiranya luar biasa. Senang sekali kalau ada yang beriman. Misalnya pada kisah Islamnya Adi bin Hatim. Beliau nampak gembira sekali dengan keislamannya Adi bin Hatim. Ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabi SAW kepada umatnya. Kemudian ketika itu, ketika Nabi SAW melihat Adi bin Hatim, beliau langsung melompat karena saking gembiranya, saking bahagianya, dan beliau membetulkan pakaiannya, bagian atasnya, ridaknya, yang sampai melorot, dan kemudian lalu membaiatnya. Nah, kegembiraan nampak terlihat dari bahasa tubuh yang dilakukan Nabi SAW ketika melihat ada umatnya yang masuk Islam. Ada orang yang masuk Islam dan akhirnya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sering mendengar ungkapan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini bagian dari bentuk. Dan di sini Syekh Muhammad Shalih Munajjid menyatakan bahwa ini adalah bentuk atau salah satu bentuk dari keteladanan yang baik. Pada firman Allah SWT, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin jangan dipahami bahwa kita merasa tenang atau merasa bergembira ketika ada orang tetap dalam kekufurannya. Justru berangkat dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kita gembira ketika ada orang yang masuk Islam. Bentuk kegembiraan. Senang orang dapat hidayah, dapat petunjuk. Selanjutnya, bentuk interaksi Nabi SAW yang lain adalah bahwa Nabi SAW berdoa atau memanjatkan doa agar Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beliau melihat ada potensi kebaikan. Nampak terlihat dalam dirinya ada tanda-tanda kebaikan. Maka itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Abul Hasan ibn Battal rahimahullah mengatakan bahwa Rasul SAW senang sekali orang masuk dalam Islam. Dan beliau mendoakan pada orang-orang agar mereka bertobat. Dan alhamdulillah kita dapati banyak dari mereka yang masuk Islam dengan doa Nabi SAW agar mereka dapatkan hidayah. Contohnya misalnya sebagaimana riwayat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabi hadaini rajulaini ilaika. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang engkau cintai. Abu Jahal bi Abi Jahlin atau bi Umar bin Khattab. Dengan Abu Jahal atau dengan Umar bin Khattab. Dan ternyata yang lebih dicintai adalah Umar bin Khattab, yang lebih disayangi adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau dalam riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab khassah. Ya Allah, muliakanlah
Islam ini, kuatkanlah Islam ini dengan Umar bin Khattab secara khusus. Dan akhirnya kita tahu bagaimana Umar bin Khattab kemudian masuk Islam. Nah, di saat ketika orang-orang merasa putus asa dari keislamannya Umar, sampai-sampai ada yang mengatakan la yaslamu Umar, tidak akan mungkin Umar itu masuk Islam hatta yaslama himarul Khattab, sampai keledainya Al-Khattab terlebih dahulu masuk Islam. Jadi artinya saking putus asanya, rasanya tidak mungkin, rasanya mustahil Umar bin Khattab itu mau masuk Islam. Ya kecuali kalau keledainya masuk Islam. Ya kan jelas nggak ada ceritanya keledai itu masuk Islam. Ya. Hewan itu kan nggak ada istilahnya. Ini hewan bersyahadat, gitu ya. Lalu masuk Islam. Ya, tidak ada hewan ya seperti yang kita kenal selama ini. Nggak ada aktivitas kita mensyahadatkan hewan. Ya. Apapun bentuk hewannya. Ya, mau kambing, ayam, burung merpati atau apapun ya tidak ada yang lalu kita katakan ini hewannya sudah masuk Islam, sudah bersyahadat. Karena yang dituntut bersyahadat adalah manusia. Nah, maka kita lihat doa Nabi SAW untuk Umar bin Khattab ini punya efek yang luar biasa. Efek yang luar biasa atau dampak pengaruh yang luar biasa pada masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ini bentuk interaksi Nabi SAW. Bentuk yang lain adalah Nabi SAW mendoakan ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk masuk Islam. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa saya biasa mengajak ibu saya masuk Islam. Dia dan kemudian juga bisa juga dimaknai dengan mendoakan ibunya yang musyrikah, doakan, diajak, kemudian doakan sampai suatu hari ibunya dia mengatakan perkataan yang tidak baik pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian saya mendatangi Rasulullah SAW dan saya menangis. Lalu saya katakan, ya Rasulullah, saya biasa mendoakan ibu saya mengajak dan saya mendoakan agar ibu saya masuk Islam, tapi tetap menolak. Hari ini saya mengajak lagi, tapi dia malah justru mengatakan kata-kata yang saya tidak sukai. Dia mengatakan kata-kata yang jelek untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya Rasulullah, mohon doakan, mintalah kepada Allah, mohon mintakan hidayah, yang mintakan agar Allah memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma di umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah keluar dengan kabar gembira, senangnya luar biasa mendengar doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di rumah dan saya mengetuk rumah, ibu ternyata beliau menutup pintunya dan saya mendengar langkah kaki ibu. Lalu ibunya mengatakan, maka anak ya Abu Hurairah, tetaplah di tempatmu ya Abu Hurairah. Kemudian saya mendengar ada suara air. Ternyata ibunya mandi dan memakai penutup kepala, ya, pakai khimarnya, lalu membuka pintu. Kemudian ini bagian yang menggembirakan luar biasa bagi kita untuk bisa membayangkan suasana yang sangat menggembirakan ketika ibunya mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ya, kalimat syahadat yang keluar dari lisan ibunya Abu Hurairah. Nah, akhirnya saya kembali menemui Rasul SAW dan saya mendatangi, saya saking
gembiranya saya menangis. Orang yang kita semua ketahui, yang namanya nangis itu macam-macam. Salah satu bentuknya adalah nangis karena saking gembiranya, saking senangnya. Saking senangnya sehingga eh, kegembiraan itu diungkapkan dengan air mata. Senangnya luar biasa ibunya masuk Islam. Tentu bagi orang yang beriman, ini tidak bisa diukur dengan materi. Harganya berapa? Karena ini hidayah mahalnya luar biasa. Jadi kalau senang wajar, senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa. Nah, ini contoh bagaimana eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, mendoakan Umar bin Khattab, mendoakan ibunya Abu Hurairah, dan ini bukan cuma satu atau dua kasus, tapi juga ada yang lain. Nah, kita lihat yang berikutnya, yang lain adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kabilah Daus agar mereka mendapatkan hidayah, agar mereka memeluk Islam. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa satu ketika Tufail bin Amr datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengatakan, sesungguhnya Daus itu, ya maksudnya suku atau kabilah Daus ini telah binasa. Mereka durhaka dan mereka enggan, ya, enggan untuk patuh atau tunduk. Maka doakanlah agar Allah membinasakan mereka. Maka orang-orang mengira bahwa Nabi SAW akan mendoakan kebinasaan untuk mereka. Ternyata apa? Di luar dugaan doanya, Allahumma didausan wa tibihim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada suku Daus dan datangkanlah mereka. Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ini, karena hadis ini kalau kita lihat di sini di takhrij hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Imam Bukhari pada saat membuat judul untuk hadis ini, judul babnya menunjukkan kecerdasan luar biasa. Beliau mengatakan, babud du'ai lil musyriki nabil huda liyata'allafahum. Bab uh, doa untuk orang-orang musyrikin agar mereka mendapatkan hidayah, supaya mereka dekat, ya, agar Islam itu dekat kepada mereka. Yang mendoakan supaya orang-orang musyrikin ini dilunakkan hatinya, ya, dilunakkan hatinya sampai akhirnya mereka mau menerima Islam. Nah, maka kita dapati Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa ini dua kondisi yang berbeda. Kadang-kadang mendoakan kebinasaan atau keburukan untuk sekelompok orang, dan kadang-kadang beliau mendoakan kebaikan untuk mereka. Nah, tentu ini kondisional. Ya, kondisional, dan ini masing-masing ada kondisinya, kapan didoakan dengan keburukan, kapan didoakan dengan kebaikan. Di sini Nabi SAW mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah, dan kemudian Allah kabulkan. Ini babnya atau temanya masih berkaitan dengan Nabi SAW mendoakan. Ya, mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah. Selanjutnya, bentuk lain dari interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang baru masuk Islam adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Allah atas keislaman mereka dan bergembira dengan keislaman mereka. Ini Alhamdulillah, atau kalimat-kalimat yang semakna dengan itu. Atas apa? Atas keislamannya orang-orang yang tadinya tidak masuk Islam, entah itu Yahudi, entah itu musyrikin atau apapun. Lalu mereka masuk Islam. Selain memuji Allah, tapi juga eh, itu diungkapkan juga dengan kegembiraan.
baik dengan raut wajah, dengan ungkapan yang menunjukkan kegembiraan. Dan ini termasuk salah satu sunnah yang dikenalkan oleh Nabi SAW. Maka kita senang. Hari-hari ini misalnya ketika kita mendengar, kebetulan ada momentum Piala Dunia, lalu kita mendengar bahwa ada yang masuk Islam. Bentuknya, ceritanya macam-macam. Ada yang satu keluarga berangkat, datang memang untuk nonton sepak bola. Tapi mereka mendapatkan hidayah di Qatar. Mereka masuk Islam satu keluarga, ada diwawancarai. Mereka dipaksa nggak? Oh enggak, kami nggak dipaksa. Kami masuk Islam dengan sukarela. Dengan tanpa ada paksaan. Tanpa ada intimidasi, juga tanpa iming-iming. Ya, tanpa iming-iming nanti kalau masuk Islam dikasih ini dan itu, nggak, sama sekali tidak. Ya, bukan karena diiming-imingi dengan sesuatu, tapi masuk Islamnya betul-betul berangkat dari kesadaran. Dan kita tambah senang lagi ketika mendengar angka-angka yang luar biasa. Ternyata bukan satu dua orang, bukan belasan orang, bukan puluhan orang. Ternyata jumlahnya ratusan orang. Bahkan ada yang mengatakan sampai di atas 1.000 orang. Allah alam tentang kebenarannya, tetapi berapapun jumlahnya itu menggembirakan. Kita senangnya luar biasa. Ini bagian dari kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau juga yafrah, beliau juga senang ada orang masuk Islam. Dan tidak selalu masuk Islam itu lewat jalur kita. Artinya ketika kita mendengar ada yang masuk Islam dan yang mengislamkan ada saudara kita di Qatar, kita senang. Kita nggak kenal yang mengislamkan itu siapa itu. Kita nggak kenal sama mereka. Bahkan mungkin sebagian kita belum pernah ke Qatar. Ya paling cuma lihat di internet atau dilihat di media-media lain. Tapi kita belum pernah ke Qatar, sebagian kita. Saya tahun 2002, 20 tahun yang lalu sempat berkunjung ke Qatar dalam acara konferensi internasional. Nampak memang terlihat tata kota, kemudian masyarakatnya. Seperti kalau kita berkunjung ke Uni Emirat dan ke beberapa kawasan di Saudi. Kita senang ketika ada orang yang masuk Islam. Ada satu orang masuk Islam, 2 orang masuk Islam, satu keluarga masuk Islam. Ada yang berapapun jumlahnya, semakin banyak tentu kegembiraan kita semakin bertambah. Ketika mendengar ada yang masuk Islam sudah mencapai jumlahnya di atas 500 orang. Senangnya luar biasa. Gembiranya luar biasa. Ini bagian dari kita mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi SAW memuji Allah. Makanya kita mengatakan Alhamdulillah. Dan kita senangnya luar biasa. Saking senangnya akhirnya apa? Berita itu pun kita sebarkan di grup lain. Begitu kita dapat kabar, dapat kiriman berita, kemudian kita kirimkan ke saudara kita yang lain. Ada yang masuk Islam lagi. Ya kita bisa bayangkan kalau yang masuk Islam itu 500 hanya dalam hitungan beberapa hari, ini angka yang luar biasa. Dari berbagai negara, seluruh dunia. Atau kalau nggak seluruh dunia, sebagian tentunya. Nggak seluruh dunia. Tapi kita bergembira. Ada yang masuk Islam, satu keluarga dari Belgia, ada yang dari Brasil, ada yang dari ini, dari itu. Kita senangnya luar biasa. Terserah mau agama apapun sebelumnya. Artinya mau Yahudi, mau Nasrani, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, atau apapun agamanya, lalu mereka masuk Islam, kita senangnya luar biasa. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu an menuturkan bahwa ada seorang anak laki-laki, ghulam, Yahudi, yang biasa berkhidmat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sakit. Ketika sakit itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya, menjenguknya, lalu duduk berada di dekat kepalanya, lalu mengatakan aslim, masuk Islam lah. Lalu anak itu melihat kepada bapaknya yang berada di dekat situ. Apa kata bapaknya? Ini bapaknya mengatakan, Ati' Abul Qasim. Patuhilah, taatilah, ikutilah ajakan Abul Qasim. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini fa'aslama. Maka kemudian anak itu masuk Islam. Ketika sudah masuk Islam, senangnya luar biasa. Lalu Nabi SAW keluar dan mengucapkan Alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah
yang telah menyelamatkan anak tersebut dengan perantaraanku dari api neraka. Karena kalau orang masuk Islam, dia terselamatkan dari adab neraka. Ya, terselamatkan dari adab neraka. Maka gembiranya luar biasa ketika ada orang yang diajak masuk Islam dan akhirnya masuk Islam. Sebagaimana juga pada bahasan sebelumnya, Nabi SAW senang sekali, bergembira sekali dan masuk Islamnya Adi bin Hatim. Juga masuk Islamnya Ikrimah bin Abi Jahal. Bapaknya nggak masuk Islam, tapi anaknya Ikrimah masuk Islam dan menjadi salah seorang sahabat yang mulia. Nah, tentu ya, banyak contoh-contoh, ya, contoh-contoh yang menunjukkan hal tersebut. Kita bisa melihat dalam uh, yang diriwayatkan dari Huwaitib bin Abdullah Uzza, dia meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kota Mekah. Nah, kemudian itu masuk kota Mekahnya pada tahun Fathu Makkah, Amal Fath. Lalu saya takut sekali. Kemudian saya meninggalkan rumah dan mengirim anak-anak saya ke tempat-tempat yang berbeda yang kira-kira mereka merasa aman di tempat tersebut. Kemudian saya datang ke kebunnya Auf. Ya, Auf. Jadi ke kebunnya Auf. Kemudian saya berada di situ. Ternyata di situ ada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Dan Abu Dzar dengan Huwaitib ini punya hubungan kedekatan. Ya, sangat ya, berteman dekat, akrab, dan kemudian ketika melihat itu, saya lari. Hanya ketika melihat Abu Dzar seperti itu, saya lari. Kemudian dia panggil, Abu Muhammad. Yang dipanggil. Jawab, labbaik. Ya, malakah? Kenapa kamu? Apa yang terjadi? Jawabnya, al-khawf. Saya takut. Dijawab oleh Abu Dzar, tidak perlu takut. Tidak akan ada, ya, tidak perlu takut. Anda aman dalam perlindungan Allah. Lalu kemudian saya kembali, kemudian saya menyalami. Lalu kemudian Abu Dzar mengatakan, silakan kembali ke rumah. Lalu kata Huwaitib ini, apakah saya ada peluang untuk bisa kembali ke rumah? Saya khawatir, saya belum sampai rumah, saya sudah dibunuh. Bisa jadi saya nggak hidup, ya. Artinya saya pulang ke rumah bisa jadi saya mati. Saya nggak membayangkan bisa tiba di rumah dalam keadaan hidup. Atau saya sudah sampai di rumah dan saya dibunuh. Dan anak-anak saya sebar di beberapa tempat supaya aman. Lalu kata Abu Dhar, kumpulkan semua keluargamu di satu tempat, dan saya akan menghantarkanmu ke rumahmu. Maka akhirnya dia pergi bersama saya dan kemudian menyampaikan bahwa
Huwaitib dalam perlindungan saya. Ya, aman. Nah, kemudian Abu Dzar datang menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyampaikan berita itu. Lalu kemudian Nabi SAW malah berbalik bertanya, bukankah awalaisa qad aminan nasu kulluhum? Bukankah semua orang itu aman? Jadi nggak usah perlindungan Anda, wahai Abu Dzar. Semua orang di kota Mekah ini aman. Illa man umirtu biqatlihim. Kecuali orang yang aku perintahkan mereka ini dibunuh. Jadi asalnya semua aman. Semua orang asalnya aman. Akhirnya kemudian saya merasa tenang. Dan kemudian saya kembali ke rumah, ke keluarga dan ke rumah saya. Dan saya menemui kembali Abu Dzar. Lalu tanya lagi, wahai Abu Muhammad, sampai kapan? Ya, sampai kapan nih? Lalu kemudian, ya artinya sampai kapan mau begini terus? Anda akan kehilangan banyak peluang kebaikan. Banyak kebaikan yang luput dan tidak Anda dapatkan. Silahkan temui Rasulullah SAW, masuk Islam. Dan kemudian akhirnya dia menemui Nabi SAW, lalu ya, menyatakan keislamannya. Dan Rasul SAW menunjukkan sikapnya sebagai orang yang paling baik, paling menyambung hubungan kekerabatan, paling lemah lembut, dan ini ditunjukkan dengan perilaku. Jadi Nabi SAW tunjukkan hal tersebut dan itu diakui oleh orang-orang yang menyaksikannya. Kemudian Abu Dzar mengatakan, saya akan pergi keluar untuk menemui beliau. Maka saya pun ini kami pergi keluar hingga kami bertemu dengan Nabi SAW di Batha, nama tempat ini. Di situ ada Abu Bakar dan ada Umar radhiyallahu anhu. Nah, kemudian saya berdiri dekat beliau, posisinya dekat dengan posisi beliau, dan saya memberi salam dan beliau pun menjawab salamnya. Dan lalu saya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Maka Rasulullah SAW lalu mengucapkan alhamdulillahilladzi hadaka. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada. Nah, di sini juga kembali terulang Rasulullah SAW gembiranya luar biasa dengan keislaman saya. Dan akhirnya saya ikut dalam perang Hunain, kemudian ikut juga di Taif, dan beliau memberikan saya banyak ghanimah di perang Hunain sampai sebanyak 100 ekor unta. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana sikap Nabi SAW pada orang-orang yang baru masuk Islam. Atau yang belum masuk Islam, kemudian masuk Islam. Nah, selanjutnya, lihat di sini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing mereka untuk mandi setelah masuk Islam. Ini bentuk interaksi yang lain. Karena setelah masuk Islam, tuntunannya adalah mandi, yang kita kenal dengan mandi janabah atau mandi besar istilahnya. Kita lihat riwayat dari Qais bin Asim radhiyallahu an, bahwa beliau setelah masuk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk mandi dengan air dan sidar. Sidar itu daun bidara. Nah, berarti
hanya mandi setelah masuk Islam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an ya menceritakan bahwa Sumamah bin Asal masuk Islam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pergi, ya, temuilah Sumamah ini dan bawakan dia ke kebun ini, ya, ke kebun Bani Fulan dan perintahkan untuk mandi. Famuruhu ayyaktasila." Nah, ini menunjukkan disyariatkannya mandi setelah masuk Islam. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa itu hukumnya wajib. Meskipun mayoritas ulama berpendapat itu hukumnya mustahab atau disunnahkan. Imam Tirmidzi mengatakan, inilah yang diamalkan oleh para ahli ilmu. Mereka menganjurkan orang yang masuk Islam untuk mandi dan mencuci bajunya. Dan mencuci pakaiannya. Ini bagi orang yang baru masuk Islam. Ini bentuk interaksi Nabi SAW dengan yang baru masuk Islam. Bentuk yang lain adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hukum-hukum syariat dan memerintahkan mereka untuk membersihkan diri, menjauhkan diri dari kotoran jahiliyah. Artinya, tidak cukup hanya sekedar sudah masuk Islam, kemudian mandi, lalu selesai. Belum. Dikenalkan hukum-hukum syariat, tapi sekaligus juga diperintahkan untuk menjauhkan diri dari berbagai macam kotoran jahiliyah. Ya, tentu kalau dalam Sirah Nabawiyah kita dapati bagaimana bentuk-bentuk perilaku jahiliyah. Dari Abu Malik Al-Ashja'i, beliau meriwayatkan dari bapaknya bahwa ada seorang yang masuk Islam. Maka Nabi SAW mengajarkan kepadanya sholat. Kemudian beliau mengajarkan doa ini. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, kasih sayangilah aku, berikanlah aku petunjuk, dan bimbinglah aku, serta karuniakanlah rezeki kepadaku. Nah, dalam riwayat dari Usaim bin Kulayb, beliau meriwayatkan dari bapaknya, beliau meriwayatkan dari kakeknya, yang bapaknya meriwayatkan dari kakeknya bahwa ada seorang yang datang menemui Nabi SAW dan menyatakan, "Qad aslam, saya sudah masuk Islam." Lalu Nabi SAW bersabda, "Alqi anka sya'rul kufri waqtatin." Cukurlah rambut kekafiranmu dan khitanlah. Artinya lakukanlah khitan. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi SAW mengajarkan tuntunan syariat, tapi juga beliau memberikan bimbingan supaya meninggalkan berbagai bentuk perilaku jahiliyah agar ditinggalkan. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perilaku yang dilakukan oleh seseorang ketika berinteraksi dengan orang yang baru masuk Islam atau sebelum masuk Islam. Nah, ini ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Nah, sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan ulasan ini ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.